Bapak Ibu, saudara sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada pengurus nasional IALI, pengurus daerah IALI, kepada pengurus nasional IALI, juga kepada pengurus provinsi IALI, IALI di seluruh Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di acara ILG Seri 95. Dan juga tak terlupa Bapak Ibu sekalian, kepada narasumber kita, Ibu Ibu Sarwosri Murtiningsi STM STMAS IALI. Selamat pagi Bu Sawosri Bu. Mohon maaf, saya biasanya memanggil Ibu Itong. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Olive. Ya, mohon maaf Bu kalau tadi agak terjadi kendala Apa? dalam pembacaan nama. Karena biasanya Panggil Itong aja. Ibu Sarwostri ini nama bekennya adalah Ibu Itong. Selamat pagi Bu, terima kasih. Dan juga kepada pengikut kita Ibu Erita Adia Laksita, selamat datang Bu. Dan juga kepada Bapak moderator kita Bapak Reza Fauzi, selamat pagi Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan juga tak terlupa kepada para partisipan, tanpa adanya para peserta ILG Seri 5, acara ini tidak mungkin terlaksana. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami dari panitia untuk mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Material kita Baik. ringan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Erita Adia Laksita. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Erita. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, Bapak Dian, atau yang mewakili beserta jajarannya yang hadir pada webinar kali ini. Ketua Pengurus Provinsi IALI Jakarta, tentunya Bapak Evan Sanjaya dan beserta jajaran IALI yang mewakili hadir pada pagi ini. Dan tentunya narasumber kita Adinda nih, karena di bawah saya ya nih, Sawosri Murtiningsih atau yang biasa dipanggil Itong nih, yang ternyata banyak menulis jurnal ilmiah dan buku yang terkait dengan dunia arsitektur lanskap. Juga kepada moderator Bapak Reza Fauzi yang saat ini adalah dosen tetap Prodi Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti dan juga merupakan pengurus Provinsi IALI Banten.
Bapak Ibu Ketua Pengurus Provinsi IALI dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir juga. Bapak Ibu Panitia Webinar Inspirasi Lintas Generasi Seri 05 IALI Jakarta. Dan Bapak Ibu seluruh peserta webinar Inspirasi Lintas Generasi Seri mengaplikan 05 nilai-nilai IALI lokal. Juga tentunya tidak lupa kepada saudara-saudari Ananda, mahasiswa-mahasiswi Prodi Arsitektur Lanskap dari Universitas Trisakti, IPB, ITB, ISTN, ITERA, Pancabudi, dan kampus lainnya yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Dan seluruh undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar Inspirasi Lintas Generasi seri 05 pagi hari ini tanpa ada suatu halangan pun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita selalu menantikan syafaatnya. Kegiatan webinar ini merupakan rangkaian dari webinar Inspirasi Lintas Generasi seri 05 IALI Jakarta yang kali ini mengangkat tema Spirit of Place of Historical Urban Landscape. Kita apresiasi kepada Bapak Evan dan jajaran IALI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan pengkajian dan pendalaman landscape dengan isu-isu dengan kegiatan webinar, workshop, dan ziarah arsitektur lanskap. Jempol ya untuk PP IALI DKI. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kita hormati, dalam dunia arsitektur lanskap, kita selalu berpegang pada beberapa teori. Salah satunya adalah teori Donald Manick, seorang profesor dari New York, Amerika Serikat, tentang landscape interpretation. Teori tersebut yang hari ini berkorelasi dengan tema kita yaitu landscape as place dan landscape as history. Sehingga di mana-mana kita memulai memperkenalkan apa itu arsitektur lanskap. Kita selalu bicara bahwa arsitektur lanskap itu adalah ilmu yang merubah sebuah space atau ruang menjadi sebuah place atau tempat. Sehingga di mana-mana kita memulai memperkenalkan apa arsitektur lanskap, kita selalu bicara bahwa arsitektur lanskap adalah ilmu yang merubah sebuah space, ruang, menjadi place atau tempat. Teori ini terus berkembang dan dilanjutkan oleh Edward Webb, seorang peneliti dari London, dalam bukunya Place of Placelessness, yang membahas konsep a sense of place dan authentic place making, yang erat kaitannya dengan menciptakan lingkungan yang memiliki identitas dan keaslian yang kuat. A sense of place mengacu pada pengalaman manusia terhadap suatu tempat yang melibatkan koneksi emosional, hubungan spiritual, dan rasa keterikatan yang mendalam dengan lingkungan tersebut. Nah, yang luar biasa pada kali ini, saudari kita Sawosri yang dikenal dengan nama Itong ya, gitu. Pembicara kita telah berhasil menemukan teori lanjutan dari sense of place dengan sebuah sense of place atau rasa sebuah tempat menjadi spirit of place atau jiwa suatu tempat. Menurut kami, buku saudari Itong ini harus didukung untuk dikembangkan oleh kita semua karena pemikiran hebat dan belum banyak profesional arsitektur lanskap yang mendalami ini. Keseriusan saudari Itong ini dalam dunia historical urban landscape juga sangat penting, di mana historical urban landscape ini telah menjadi panduan UNESCO dalam memahami nilai sejarah dalam sebuah kota atau kawasan dan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melindungi nilai-nilai kesejarahan dari kota tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati, tema kita kali ini sangat tepat untuk diangkat berkaitan dengan negara kita Indonesia yang di seluruh wilayahnya mempunyai tempat-tempat yang mempunyai nilai-nilai sejarah.
baik itu dari masa lampau peninggalan penjajah, zaman-zaman kerajaan kejayaan di wilayah Indonesia kita yang tercinta ini, ataupun kisah-kisah histori-histori dari suatu tempat yang menjadi nilai-nilai tradisional setiap wilayah. Contohnya ada Malin Kundang dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendapatkan pencerahan, khususnya bagaimana seorang perancang lanskap atau seorang pelaksana lanskap memahami tentang pentingnya spirit of place dalam melaksanakan sebuah pekerjaan lanskap. Melalui webinar ini, kita berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep spirit of place dan bagaimana pengembangan ruang terbuka hijau dalam kawasan bersejarah tersebut menjadi strategi utama dalam mewujudkan kota pusaka yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih untuk IALI Jakarta dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung demi kemajuan profesi kita. Terima kasih. Salam hijau. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Boce atas mohon maaf, terima kasih Bu Erita Ahdialasita atas opening remark-nya. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami mengambil dokumentasi untuk hari ini. Bapak Ibu kami mohon untuk membuka layar monitornya sebelum kita mulai ke acara selanjutnya. Di layar monitor saya ada 3, kamu nanti boleh bantuin ya, Bu. Di layar monitor saya ada 4 slide. Izinkan saya mengambil kamera baik. 1, 2, 3 slide pertama. Baik, terima kasih. Untuk slide kedua, slide kedua, Bapak Ibu tetap tersenyum ya, karena kami tidak tahu Bapak Ibu ada di slide mana. Baik, untuk selanjutnya slide ketiga. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Nah, slide terakhir. Ya, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada Pak Reza selaku moderator untuk memimpin acara diskusi pada hari ini. Oh ya, sebelumnya izinkan kami dari panitia menampilkan sedikit CV dari Bapak Reza Fauzi, SPM Art. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, ini adalah kurikulum dari Bapak Reza Fauzi. Bapak Reza lahir di Kerawang. Bapak Reza merupakan alumni dari Prodi Arsitektur Lanskap Paltel Usakti, dan juga Bapak Reza telah mengambil Magister S2 dari Prodi Perancangan Arsitektur Kota Universitas Trisakti. Sekarang Bapak Reza menjadi kolega saya di Prodi Arsitektur Lanskap. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Prodi Arsitektur Lanskap. Dan juga Bapak Reza aktif sebagai anggota IALI PP Jakarta, dan juga Bapak Reza mempunyai aktivitas lainnya sebagai juri yang dilakukan oleh Sahabat Landscape, SALI, juga sebagai pembimbing komit tingkat Universitas Trisakti, dan juga banyak sekali aktivitas Pak Reza, dan juga tentunya Pak Reza telah mempunyai banyak work experience. Ya, terima kasih Pak. Work experience-nya itu mulai dari skala rumah sampai skala yang lebih besar. Terima kasih. Baik Pak Reza, waktu dan tempat berikan ke Bapak untuk memulai diskusi pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih kepada MC Ibu Olivia Sanders. Mungkin sebelum memulai acara dari pemateri kita, saya akan menampilkan kurikulum vitae dari Ibu Sarwasri. Ya, berikut kurikulum vitae dari Ibu Sarwasri. Ibu Sarwasri atau yang sering kita sapa Ibu Mbak atau Mbak Itong itu lahir pada 31 Agustus, yang berarti di mana 2 hari yang lalu telah merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada
Ibu Sarwasri. Beliau meraih sarjana S1-nya di jurusan arsitektur lanskap pada tahun 99 dan meraih master dalam perancangan arsitektur kota pada tahun 2019. Dengan banyak pengalaman dari Ibu Sarwasri dan publikasi juga beliau banyak melakukan penulisan jurnal-jurnal ilmiah mate- pada materi-materi yang terkait dengan arsitektur lanskap. Ya baik, sehadirin peserta seminar atau webinar, kita akan memasuki acara selanjutnya yang merupakan paling ditunggu, yaitu penyampaian materi dari pemateri. Dengan setelah materi dipaparkan akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum memulai acara, saya mengucapkan terima kasih kepada tamu dan peserta yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini, dan terima kasih kepada Ketua ILMK Jakarta, Bapak Evan Sanjaya beserta jajaran, dan terima kasih juga kepada pemateri pada pagi hari ini, Ibu Sawasri Murtiningsi atau Mbak Itong, dan terima kasih kepada Ibu Erita Adilaksita yang telah membuka acara hari ini. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, sebagaimana yang tertera pada media digital, webinar pada pertemuan kali ini memiliki tema Spirit of Place, Historical Urban Landscape. Dan yang terakhir mungkin yang harus saya sampaikan kepada peserta, diharapkan mematikan mikrofon Zoom, dan selama pemateri menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi atau bertanya di tengah sesi. Jadi nanti ada sesi diskusi tersendiri setelah Ibu Sarwasri menyampaikan materinya. Kepada Ibu Sarwasri, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Mbak. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar jelas, Bu. Jelas, Oke, Bu. terdengar. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya saya agak-agak eh, agak takut ini. Banyak senior-senior yang luar biasa. Ibu Anggia Murni, Bu Niken, Ibu Boce, Bu Erlita, terus Reza. Wah, luar biasa semua nih. Saya agak-agak deg-degan sebenarnya. Eh, ini materi ini saya sampaikan. Jadi saya mungkin mau cerita sedikit. Eh, Sebenarnya Spirit of Place ini saya gali awalnya dari kebutuhan kebutuhan saya akan untuk lulus lah, untuk lulus S2. Tapi lama-lama saya menjadi sangat tertarik sama eh, apa ya, menggali bidang apa ya, menggali apa sih sebenarnya Spirit of Place ini dan mengapa perlu. Saya share screen boleh ya? Ya, silakan, Bu. Oke, eh, sudah terlihatkah? Oh, ini aja ya, gini. Oh ya, terima kasih semua ya ucapan ulang tahunnya. Aduh, jadi terharu saya. Oke, latar belakangnya, kenapa saya tertarik? Saya sebenarnya tertarik dengan sejarah. Sejarah itu menurut saya adalah basis pengetahuan untuk perkembangan masa depan. Dan bagaimana sebuah tempat itu saya memandangnya, tempat itu selalu punya nyawa. Dan ini memang saya kutip dari beberapa buku, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa sebuah tempat itu punya spirit of place-nya. Bagaimana kemudian spirit of place itu menjadi penting di sebuah kawasan. Karena spirit of place itu nyawa dari sebuah kawasan itu bisa memperkaya pemahaman kita dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut. Jadi value-value-nya ke depannya apa sih yang harus kita angkat itu dari nyawa tempat itu tersebut. Kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Erita, memang saya mengambil teori ini, dari beberapa teori ini saya pendekatannya melalui sense of place. Nah, sense of place ini kemudian saya breakdown lagi melalui teorinya Silva. Itu ada 3 secara besar itu dari sense of place-nya dan kemudian masing-masing itu terbagi dalam sense of sacrality, sense of historic solemnity, sense of serenity, sense of community, dan sense of risk. Dan semuanya ini terkait satu sama lain. Mungkin pertanyaannya kembali lagi, kenapa sih kita harus tahu spirit of place sebuah tempat? Sebenarnya tidak hanya kota lama saja. Mungkin kota lama ini, kota bersejarah ini adalah salah satu ketertarikan saya yang membuat saya mengangkat
eh, eh, tema ini. Karena prinsipnya dengan kita bisa mengidentifikasi nyawa tempat tersebut, kita bisa tahu apa sih sisi positifnya dan apa sisi negatifnya. Jadi kalau saya menyebutkan di sini sisi positif adalah dimensi inti yang harus saya pertahankan dan dimensi risk yang harus saya minimalisir. Itu. Kemudian masing-masing ini tadi dari sense of sacrality itu sense of place ini uh, saya detailkan, mencoba detailkan lagi. Sebenarnya faktor apa saja sih yang membentuk sense of sacrality dari sebuah kawasan dan apa yang membentuk sense of historic solemnity pada kawasan, sense of serenity kawasan dan sense of community. Oh ya, saya tertinggal satu lagi sense of risk. Uh, di sini saya mau menjelaskan kenapa sih butuh sense of sacrality. Jadi dari ada satu sampel tempat yang saya jadikan tempat penelitian, bahwa di sebuah tempat yang punya nyawa, itu memiliki titik orientasi atau nilai kosmologi. Kemudian dari setting fisiknya, nanti saya akan kejelaskan setelah di slide-slide yang berikutnya, bahwa sebuah sense of sacrality itu pasti akan punya setting fisik. Dan pasti akan ada aktivitas yang mau menjawab dengan adanya setting fisik tadi. Misalnya dengan ada titik orientasi, otomatis akan ada aktivitas ritual. Entah itu pemuja, entah itu peribadatan, kemudian dari frekuensi kunjungannya, kemudian dari keberagaman kegiatan yang di situ. Dan dari situ, dari aktivitas itu, orang-orang akan memaknai aktivitas tersebut sebagai memori yang disakralkan oleh mereka, dan pengalaman-pengalaman antar individual ini kemudian akan kita dikolektifkan sehingga perspektif tentang kesakralan ini bisa ditangkap baik individual maupun secara kolektif. Yang berikutnya adalah sense of historic. Ya, sedikit berbeda dari yang sacrality tadi. Sense historik itu secara setting itu memiliki persyaratan paling tidak berusia 50 tahun atau lebih. Jadi kita bicara setting itu kita bicara fisik ya. Mau itu secara softscape atau hardscape. Dan mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun. Ini sebenarnya saya kutip dari beberapa sumber sehingga saya bisa menyimpulkan hal tersebut. Kemudian memiliki tipikal yang mewakili atau yang menjadi ciri khas. Kemudian memiliki keistimewaan. Nah, di tempat tersebut juga memiliki aktivitas yang berlangsung berulang-ulang dan mewakili ekspresi masa lalu. Yang paling tidak mungkin kita bisa tahu seperti festival budaya yang itu akan turun-temurun, yang kemudian akhirnya dimaknai oleh masyarakat dan itu menjadi memori sejarah. Itu pengalaman itu persepsinya dapat ditangkap baik secara individual maupun secara kolektif. Kemudian selanjutnya adalah sense of serenity. Di sini di sense of serenity memang fitur lanskap secara alam itu menjadi dominan. Dan bagaimana kualitas lingkungan itu bisa menimbulkan ketenangan sehingga orang dapat beraktivitas secara tenang, lambat, santai, dan akhirnya menimbulkan makna ketenangan. Sehingga dengan adanya makna ketenangan itu dapat menimbulkan keterikatan secara emosional bagi si pengguna. Kemudian sense of community. Ini juga adalah salah satu sense yang penting ada. Jadi bagaimana setting fisik ini bisa mewadahi kegiatan-kegiatan secara komunitas, secara publik, yang kemudian tanpa membedakan ras, etnis, atau apapun, di situ orang merasa aman, merasa memiliki kesamaan, merasa bisa berkembang, atau merasakan kebersamaan yang erat. Kemudian yang terakhir adalah sense of risk. Nah, ini biasanya settingnya lebih ke kurangnya kualitas lingkungan,
baik itu udara, suara, bau, atau tatanan fisik yang bisa mempengaruhi pemaknaannya. Sehingga akhirnya di situ bisa menimbulkan aktivitas-aktivitas yang mengganggu kehidupan sosial, mungkin seperti kejahatan atau misalnya kriminalitas lainnya. Nah, sehingga dimaknai sama oleh pengguna bahwa tempat tersebut jadi tidak nyaman. Nah, kan hal-hal seperti ini yang memang harus kita minimalisir. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh-contoh best practice. Nah, ini kebetulan adalah Pasar Lama Tangerang. Ini memang tempat penelitian waktu saya uh, membuat tesis. Jadi, kawasan Pasar Lama Tangerang ini sebenarnya permukiman pecinan yang menjadi salah satu tempat perkembangan titik awal kota Tangerang. Nah, di sini ada kelenteng yang memang usia yang dibangun tahun 1683. Terus kemudian ada rumah lama, beberapa rumah lama, bangunan lama yang saat ini sebagian ada yang menjadi museum, Beteng Heritage. Kemudian yang di bawah ini adalah pabrik kecap yang sampai hari ini masih berproduksi. Kemudian, nah ini adalah foto-foto. Ada bahwa setting-setting fisik ini tidak melulu kalau mungkin kacamata saya kali ini berbeda dengan lanskap. Tapi lanskap kacamata yang saya ini lebih luas lagi. Artinya lanskap itu setting fisiknya bisa berupa bangunan, bisa berupa softscape, bisa berupa pohon yang nanti akan vegetasi itu nanti akan saya tuangkan juga ke dalam best practice ini. Kemudian ini contoh. Mohon maaf, Mbak Itong, apa mau kami bantu share screen dari panitia? Halo, Mbak Itong. Mohon maaf tadi terputus ya. Udah oke sekarang. Udah oke sekarang. Oke. Mbak Itong, mau kami share screen saja, Bu? Mungkin biar biar tidak. Oke, boleh. Terima kasih ya. Sebentar, Bu. Mm-mm. Apakah sudah terlihat, Mbak? Iya, sudah terlihat. Next aja. Next lagi. Nah, stop. Yang tadi dulu. Sebelumnya. Nah, oke. Saya coba melanjutkan yang tadi. Ini adalah kondisi sebelum COVID. Dan berdasarkan dari hasil penelitian terbaru, itu baru saja terbit. Nanti kalau mau linknya saya bisa berikan. Boleh saya kasih link kalau ada yang tertarik untuk membaca. Di daerah sini dengan usia yang 350 tahun dan tetap keberlangsungannya, ini yang membuat area kawasan ini punya roh. Sehingga kalau salah satu hilang, itu bisa jadi eh, mungkin tidak hilang ya, berkurang secara entah itu persentase atau kepadatannya atau eh, ininya lah. Tapi dia tidak hilang begitu saja. Artinya nyawanya itu memang solid dan itu yang membuat tempat ini memiliki spirit yang kuat. Nah, dasarnya dengan tempat ini memiliki yang spirit yang kuat, ini bisa menjadi dasar untuk uh, diputuskan sebagai kawasan cagar budaya yang tidak hanya bangunannya terbatas dengan bangunan atau setting fisik saja, tapi bisa dicagar budayakan hingga ke kegiatan dan kehidupan manusianya. Kemudian yang berikutnya saya bisa contohkan, bisa next slide.
Oke. Ini mungkin tadi kalau kita tadi sudah bicara pecinan, sekarang saya bicara tentang keraton. Keraton ini menurut saya juga punya sense of sacrality yang kuat. Bagaimana dari awal perencanaan menghadap gunung dan laut, ini yang menandakan bahwa lokasi ini memiliki memiliki kesakralan khusus, memiliki aksis, dan ini tetap apa ya, tetap di tetap di apa ya dipercaya dan tetap menjadi satu kesakralan hingga saat ini. Kemudian kalau tadi kita mungkin bicara bangunan-bangunan di pecinan, di Keraton Jogja ini sangat terkenal dengan pohon beringinnya. Pohon beringin ini kan memiliki makna, apalagi teman-teman dari lanskap mungkin juga sudah eh, apa ya, mungkin sudah paham dan ini lumayan jadi makanan sehari-hari. Bagaimana pohon beringin ini di kekeratonan itu memiliki makna yang luar biasa. Mungkin dari sisi sakral makna memang luar biasa, namun seiring perkembangan waktu aktivitas di seputar beringin ini memang berkembang menjadi aktivitas. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu sakral ya, tapi sebenarnya di balik kegiatan itu sakral. Mungkin banyak yang tahu, misalnya kalau kita berjalan dengan mata tertutup secara lurus, artinya kita berhati baik. Oh ya, hal-hal seperti itu. Nah, aktivitas ini kan mungkin dulu maknanya benar-benar sakral, namun sekarang berkembang. Tapi dengan adanya makna berlapis ini menunjukkan bahwa kawasan ini berkembang secara dinamis dan tidak tergerus oleh waktu. Sehingga membuat ini juga memiliki nyawa. Nyawa yang begitu besar yang membuat tidak mungkin hak ini akan hilang begitu saja. Next-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh fisik lainnya, setting fisik yang mungkin untuk yang di Semarang. Ini ada kantor pusat kereta api. Secara fungsi dulu memang sebagai kantor pusat, kemudian mengalami degradasi, tidak digunakan, sehingga secara makna yang tadinya sebagai mungkin memiliki sense of community yang begitu besar, menjadi sense-nya jadi mungkin lebih ini ya, menyeramkan karena mengalami degradasi sehingga sense ini spirit nyawa tempat itu hilang dan orang cenderung menjauhi tempat ini. Tapi pada tahun 2009 setelah diadakan restorasi dan saat ini menjadi cagar budaya juga dan menjadi museum, tempat ini kembali memiliki spirit, memiliki nyawa yang justru bukannya menyeramkan, tapi memiliki sense of community. Kemudian kalau tadi sudah bicara setting fisik secara hard, yang saat ini yang saya amati juga adalah di Jalan Raya Anyer, mungkin sampai sekarang masih terdapat beberapa pohon asam. Yang ini memiliki, kalau untuk dari sisi lanskap, saya menangkap ini memiliki sense of serenity yang begitu tinggi. Sehingga saya akan terkenang dan memang rata-rata setelah saya mewawancari beberapa orang, apa sih yang membuat orang kembali ke sini lagi seperti lorong mahoni di Purwodadi atau misalnya kita ke Jalan Raya Ijen di Malang, mereka pasti yang terekam adalah bagaimana vegetasi ini menjadi satu poin utama yang membuat mereka mengenang tempat ini. Mereka merasakan peaceful di tempat ini. Nah, artinya setting fisik memang menjadi satu bagian yang besar untuk mewadahi orang beraktivitas sehingga memiliki makna bagi masing-masing orang, baik itu secara individual maupun secara kolektif. Nah, hal ini yang memang penting bagi kita sebagai apa ya perencana lanskap untuk membangun bagaimana tempat ini akhirnya bisa menjadi bernilai dan tidak sekedar ruang, tapi bisa menjadi tempat seperti yang disampaikan Ibu Erita tadi. Mungkin saat ini sejauh ini yang bisa saya sampaikan karena memang belum terlalu jauh lagi saya menggali ini lebih dalam lagi. Monggo saya
kembalikan ke Mas Reza. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sarwasri atas pemaparannya terkait historical urban landscape. Mungkin kita langsung buka kepada para peserta dan tamu undangan yang hendak memberikan pertanyaan. Dipersilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Raden Muhammad Wisnu Ibadi. Dipersilakan Pak, langsung bertanya kepada Ibu Sarwasri. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sangat menarik sekali tadi pemaparannya. Eh, Cuman ada yang mungkin mau saya tanya, dari sekian sense itu, apakah sense of territorial itu tidak termasuk ya? Dalam artian kan misalnya ketika misalnya saya berada di area kampus, padahal sebenarnya kan mungkin di luar kampus tapi masih 100 meter dari area kampus, tapi itu dianggapnya masih area kampus, padahal itu di luar kampus gitu. Jadi apakah sense of territorial itu tidak termasuk dalam yang tadi Ibu paparkan? Terima kasih sebelumnya, Bu. Terima kasih Bapak Raden Wisnu. Nah, mungkin kalau kita bicara teritori, eh, teritori itu kan sebenarnya feel ya, apa yang dirasakan sama orang-orang. Nah, kalau sejarah ini, tadi yang saya bilang, saya sampaikan dari awal tadi masalah kawasan. Kawasan itu awalnya hanya setting fisik yang sudah ditentukan oleh apa ya, berdasarkan, sebenarnya bukan secara berdasarkan administrasi, tapi berdasarkan dari eh, ap- apa ya, bukan kepercayaan, tapi lebih ke turun temurunnya. Karena kan ini tadi kita bicara historical. Jadi misalnya, oh ya, namanya petak 9 kalau petak 9 kalau di Tangerang adalah area A, B, dan C. Dan ini akhirnya menjadi dasar sebagai area administratif. Nah, kalau kita bicara yang lebih dalam tentang teritori, itu mungkin kita bicara lebih ke administratif. Jadi artinya memang belum sampai hari ini saya belum mengembangkan sampai sejauh itu. Yang saya kembangkan sampai hari ini kalau di penelitian baru saya adalah timbulnya sense baru seperti sense of leisure itu bisa timbul di kawasan pada saat pandemi, pada saat misalnya sense of leisure ini timbul karena adanya pembatasan kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi untuk teritori sampai saat ini di penelitian yang saya belum belum mengembangkan sampai sejauh itu. Artinya memang tetap akan ada kemungkinan untuk berkembang ke situ. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. masukannya. Sangat menarik. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Ya, terima kasih Pak Raden Muhammad atas pertanyaan dan terima kasih atas jawabannya dari Mbak Itong. Selanjutnya ada Bang Atma Winata. Mungkin Ya, silakan Bang langsung tanya Bang. terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Jelas jelas. Bang. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat Bu Itong. Makasih. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Iya. Saya tertarik ya Bu dengan pemaparan Ibu. Memang hari ini kita melihat sebagai seorang praktisi, kita tidak bisa lepas dari eh, terobosan dan inovasi dalam melakukan perancangan, kalau kita sebagai perancang ataupun sebagai pelaksana. Nah, saya ingin dalam kaitan terhadap kota pusaka yang tadi Ibu paparkan, apakah semua pemikiran-pemikiran yang kita rasa ya, ini kan tidak berwujud ya Bu, perasaan ya, dimensi apa persepsi ya Bu. Berarti Ya. kan ini tidak ada wujudnya secara kafah ya. Memang ini kan berupa sesuatu yang dirasakan. Barangkali perasaan saya atau perasaan yang lain atau perasaan pengunjung yang lain bisa berbeda terhadap suatu tempat kan. Nah, tentu kan di sini ada intervensi desain atau intervensi eh, pemikiran kita atau panduan dari kita supaya
minimal gap perbedaan rasa itu tidak terlalu jauh ya Bu ya. Misalnya kita pecinan, jangan sampai saya merasa ini di sebuah pecinan, tapi yang lain mungkin merasakan ini seperti di kota Wakanda atau Konoha Ya, gitu kan. Jadi kita harus benar ini sama-sama rasanya pecinan gitu. Apakah ya. ini pecinan klasik, apakah ini pecinan dari dinasti mana itu kan Heeh. bisa bisa berbeda-beda. Nah, apakah bisa Bu menurut Ibu Itong kita mengaktualkan itu dalam panduan atau guideline UDGL ya, Urban Design Guideline, atau kalau misalnya di pemerintah itu mungkin RTBL ya Bu, Rancangan Ya, ya. Tata Bangunan dan Lingkungan ya Mm-mm. terhadap ini. Apakah pernah ada pemikiran dari spirit of place atau sense of place ini dituangkan dalam RTBL gitu? Demikian Bu, terima kasih. Oke, saya coba jawab ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Setahu saya memang di RTBL itu memang dipersyaratkan harus ada spirit of place. Namun sampai hari ini saya belum tahu lagi, saya tidak mengikuti perkembangan. Tapi bagaimana caranya men-breakdown spirit of place itu ada atau tidak, memang belum ada. Nah, salah satu penelitian saya adalah mencoba membreakdown itu tadi. Jadi untuk sementara ini saya bisa katakan bahwa sebuah tempat itu punya spirit of place apabila dia punya sense of sacrality tadi. Jadi ada punya bangunan tua, punya bangunan yang apa eh, menjadi tempat peribadatan atau yang disakralkan oleh masyarakat. Terus kemudian punya sense of historic, terus kemudian punya sense of community, kemudian punya sense of serenity dan sedikit sense of risk. Nah, dari item-item tadi bisa menjadi dasar penilaian. Yang ini bisa dicari melalui eh, apa ya partisipan. Kalau di penelitian saya membagi menjadi 4 partisipan, membagi 4 kelompok maksudnya. Pertama penduduk asli di kawasan tersebut, kemudian penduduk yang bekerja di kawasan tersebut, kemudian pengunjung yang biasa eh, datang ke kawasan tersebut, yang keempat adalah pengunjung yang hanya sekali-sekali. Nah, dari situ kita akan melihat kekuatannya, apakah memang benar orang merasakan apa yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya seperti pada di Tangerang itu, saya menemukan bahwa eh, pengunjung yang baru datang ke daerah situ merasakan beda waktu, artinya beda zaman. Nah, ini kan hal yang menarik. Kenapa dia bisa merasakan beda zaman, gitu kan? Atau ada hal lagi menarik. Saya juga sempat menulis di salah satu jurnal saya tentang sense of serenity. Nah, sense of serenity itu kan biasa terkait dengan tadi ya. Nah, tapi yang saya temukan di Pasar Lama Tangerang ini ketenangan ini justru pada saat mereka bisa berinteraksi dengan berisik, dengan kekeosan. Nah, ini kan hal yang menarik berbeda-beda. Artinya persepsi itu tadi secara mutlak tidak bisa kita tentukan. Tapi kita bisa mengkolektifkan persepsi tadi menjadi satu materi yang memang layak. Makanya sehingga tuh untuk tiap tempat itu memang harus dibutuhkan penelitian mengenai spirit of place tadi sebelum maju ke tahap analisis. Nah, setelah tahap analisis tadi baru kita maju ke perencana. Artinya kita sebagai perencana itu sudah memiliki bekal bahwa menurut orang-orang, menurut pengguna kawasan tersebut, memang yang penting ini, misalnya bangunan rumah, misalnya di satu kampung, atau kita bisa bilang di satu kawasan itu, satu kawasan kampung, ternyata ada satu rumah yang penting bagi warga. Mungkin rumahnya secara setting fisik terlihat biasa, tapi ternyata rumah tersebut memiliki sejarah bagi orang-orang tersebut. Misalnya pemiliknya tetua di situ, atau pemiliknya penolong bagi orang-orang di situ, sehingga keberadaan rumah itu menjadi sangat penting bagi orang-orang. Nah, hal-hal ini yang biasanya jarang tergali oleh perencana. Itu yang apa ya bisa dibilang ini kita mau sebagai perencana kita harus lebih wise. Jangan apa ya seolah-olah kita paling benar. Nah, ini sih yang saya ambil dari hasil penelitian ini bahwa tempat ini akan berhasil dengan adanya partisipan
dengan adanya semakin kompleks atau semakin dinamis tempat tersebut, semakin banyak digunakan orang, maka waktunya keberlangsungan tempat tersebut akan semakin lama. Itu sih sebentar ini bisa saya jawab. Mungkin Boleh kita sedikit bisa lagi Pak diskusi lagi. Moderator? Yes, terima kasih. Ya, silakan. Eh, saya coba ambil satu sampel ya, Bu Itong ya. Saya kebetulan bulan lalu baru pulang dari Solok Selatan. Saya di sana kan ada 1.000 rumah gadang ya yang baru direnovasi oleh PUPR dan ya memang memang ada kebakaran besar dan akhirnya itu dijadikan momentum untuk renovasi. Nah, saya ingin bertanya dengan kaitan kan ada kontroversi terkait menurut penduduk di sana itu yang otentik dari rumah gadang yang ada di situ mereka menggunakan beberapa jenis kayu yang mungkin tidak terdapat di tempat lain seperti kayu juar, kayu surian ataupun kayu ruyung, pohon-pohon yang saat ini ternyata kondisinya sudah langka begitu karena tidak ada yang membudidayakan. Kemudian eh, dari pelaksana di sana kebetulan kan ada itu kan desainnya Pak Yori Antar ya. Eh, Dia coba mengganti dengan kayu ulin yang mungkin lebih banyak di pasaran, lebih banyak dibudidayakan. Tapi kemudian bagi orang-orang tua di sana itu ternyata dirasa seperti bergeser gitu nilai-nilai itunya gitu. Nah, bagaimana pandangan Bu Itong memandang ini? Ya, oke. Sebenarnya gini ya, kalau ini kan bicara proyek ya jadinya ya. eh, Agak-agak horor kalau bicara proyek. Tapi mungkin pandangan saya secara secara apa ya? Secara sebagai saya meneliti lah ya. eh, Mungkin memang penggantian itu kurang tepat dalam sisi karena itu tadi, karena justru bagian yang penting yang punya value bagi masyarakat itu dihilangkan. Dan itu bisa menggerus kesakralan tadi atau kehistoris kesejarahannya tadi. Nah, ini yang sebenarnya mengapa kita butuh meneliti spirit of place ini tadi. Tapi kita juga tidak semata-mata bahwa kata orang tua, tapi kita justru juga harus menggali bagaimana pandangan masyarakat saat ini, baik generasi muda, baik pengunjung, baik manapun. Di mana sih sebenarnya letak pentingnya? Atau mungkin bisa jadi tanpa kita duga letak pentingnya yang penting ada. Atau mungkin bisa jadi yang misalnya rumah gadang itu yang penting jumlahnya mau bentuknya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya harus digali sebelum kita maju ke sisi desain atau renovasi dan segala macam. Artinya memetakan masalahnya dari awal itu justru hal yang penting kalau menurut saya. Sehingga kita tahu value apa sih yang paling penting di situ. Apakah setting fisiknya, apakah kegiatannya, atau justru pemaknaannya. Nah, dari sini yang menurut saya memang nyawa itu terbentuknya tidak bisa dari satu apa ya, satu elemen saja, tapi ini elemen berlapis gitu sih. Dan memang tidak apa ya, tidak bisa sebentar untuk kita mengetahui itu karena akan berjalan seiring waktu dan itu bersifat dinamis. Gitu sih. Oke, terima kasih Bu Itong. Sama-sama. Ya, terima kasih banget Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang sudah raihan lagi, Ibu Anggria Murni. Silakan Bu. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menarik Waalaikumsalam. sekali, proud of you gitu ya. Selamat atas pencapaiannya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, ketika di dalam suatu sense of place tersebut, misalnya kawasan pecinan, tiba-tiba ada satu desain baru yang ingin masuk ke dalam situ, kemudian desain baru tersebut menjadi mengikuti pecinan lagi, misalnya itu kan pecinan tersebut misalnya di Tangerang atau yang ada di Kota Lama, as it sudah seperti itu. Apakah ketika harus dilakukan sesuatu bukan desain baru, nggak intervensi, apakah si desainer diperkenankan untuk mengulang, artinya tiba-tiba dia harus bikin gazebo-nya is as Chinese juga. Ketika gate-nya as Chinese juga. Sehingga kita menjadi kan sense of place of the time juga. Jadi kita nggak tahu ini yang mana original, yang mana tiba-tiba tempelan baru, tiba-tiba harus membuat ke
Cina-Cinaan juga. EMPI di kawasan di Paris, dia kan bikin sekitarnya semua adalah udah bangunan klasik. Dia nggak bikin sesuatu tutupan museum Louvre-nya itu menjadi klasik juga. Dia menjadi kekiniannya as a glass, sesuatu yang memang modern gitu loh. Nah, yang diperkenankan bukan diperkenankan, artinya sebaiknya bagaimanakah dilakukan? Apakah kepada si desain baru tersebut melakukan ketempelan dan mengadop arsitektural atau suasana yang ada menjadi kecinaan tersebut, atau dia memperbaharui atau memakai kekiniannya. Kalau sesuatunya sudah klasik di sana, dia tidak perlu lagi membangun sesuatu yang klasik sehingga akan mengacaukan term of a type gitu. Jadi orang yang selanjutnya anak cucu kita jadi bingung. Ini mana nih yang dibuat dulu, yang dibuat tempelan yang duluan atau ini yang otentik. Satu itu. Yang kedua, izin saya membantu Pak Mas Atma tadi. Mas Atma, saya juga waktu itu sempat menjadi bukan narasumber waktu itu ya untuk Solok Selatan. Ada kalanya dikatakan langka di suatu tempat, yaitu pohon joa. Kayu-kayu untuk rumah gadang tersebut adalah joa. Joa itu ternyata adalah pohon johar. Gitu. Saya waktu itu ketemunya dengan Prof. Eka Budianta. Itu adalah pohon johar. Langka di satu tempat, langka di daerah Solok, ternyata nggak langka di Jawa. Gitu loh. Nah, menjadi suatu ceritanya enaknya begitu. Artinya sebenarnya ketika terjadi pertukaran informasi, pohon johar di Jawa itu Cassia siamea, gitu. Ada, masih banyak semuanya, tapi memang nggak nyebrang gitu. Informasinya tuh nggak sampai ke sana. Nah, kaitannya juga dengan sense of place ini ialah ketika di Gunung Muria, tanaman yang namanya medinilla, bijinya tuh dijual. Katanya bisa memberikan kesuburan atau ibu-ibu pengunjung yang belum bisa hamil tuh membeli tersebut. Dan pohonnya langka dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi ketika Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua ke Cibodas, medinilla is everywhere. Gitu loh. Nah, jadi sesuatu yang menjadi penanda di suatu tempat, dan ketika itu menjadi suatu jarang, ketika kita sandingkan, ternyata di tempat lain itu ada. Dan mestinya kalau Cassia siamea itu sampai pada waktu di Solok itu, saya sudah pernah sampaikan bahwa itu adalah Cassia siamea gitu. Jadi nggak sampai itu bahwa ternyata ya di satu tempat sudah langka, di tempat lain itu sebenarnya masih ada. Jadi ya, sejarah itu seperti itu gitu ya. Historical baik dari segi bangunannya. Saya senang sekali itu menyampaikan bahwa kita as a landscape not only about the plant, tapi kita membuat suatu atmosfer sekitarnya itu as a landscape part. Thank you Itong, terima kasih. Mudah-mudahan nggak kepanjangan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ih, Bu Murni. Duh, saya nih bener-bener acuh nih, saya angkat tangannya kalau mau Bu Murni. Jadi influensa yang cukup besar juga Bu Murni ini. Yang jelas begini, kalau tadi bicara masalah sejarah, seperti yang saya sampaikan, memang sejarah itu dinamis. Jadi artinya, kan dari awal memang kita harus memetakan dulu mana yang bervalue, mana yang tidak. Artinya kalau seandainya memang pada saat mereka kehilangan sesuatu karena memang harus ada, dan kita harus menentukan itu, mungkin memang akan ada tetap akan ada ciri khas yang membedakan antara masa lalu dengan masa sekarang. Sentuhannya akan berbeda. Nah, artinya memang di sini perannya perancang pada saat memberikan desain tidak perlu terlalu, maksudnya mengembalikan otentik suatu kawasan itu memang butuh effort, dan menerapkan value tadi itu yang mungkin bisa jadi kenapa harus disamakan terlalu otentik, atau kenapa harus yang modern masuk. Kalau menurut saya tidak ada yang salah dari kedua hal tersebut, tapi eh, sebenarnya juga itu malah jadi sesuatu yang menurut saya menjadi sebuah dinamika bagaimana kawasan tersebut punya cerita bahwa bangunan ini dibangun tahun sekian, kemudian artinya keselarasan itu atas kesepakatan bersama dan hasil dari pemetaan awal.
Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi makanya tadi seperti yang dikatakan sama Bu Murni, juga disampaikan sama Bu Murni, bahwa setiap kawasan itu punya ciri khas berbeda, punya value yang berbeda. Mungkin di Sumatera ini pohon johar tadi jarang dan sangat bervalue, tapi ternyata di di Jawa itu sangat banyak sehingga orang tidak terlalu memandang hal tersebut. Nah, itu pentingnya kita benar-benar memetakan setiap kawasan itu secara spesial, karena seperti manusia, tempat pun punya nyawa yang masing-masing punya value yang besar gitu loh, dan punya ciri khas yang di tempat lain belum tentu ada. Itu sih menurut saya begitu. Bu Murni, terima kasih banyak tadi juga sharingnya, luar biasa banget. Ya, baik. Terima kasih Mbak Itong dan Bu Murni. Kita masih punya waktu sampai 11.30 untuk sesi diskusi. Jadi, bagi Bapak, Ibu, Abang, atau Mas dan Mbak yang masih memiliki pertanyaan, dipersilakan. Selanjutnya, penanya selanjutnya ini ada Mbak Penny Arisyanti. Silakan Mbak Penny bertanya langsung kepada Mbak Itong. Terima kasih Pak Reza. Ya, silakan Mbak. Mbak Itong, selamat Yes. ulang tahun. Thank you. Oke, ketemunya Nah, di Zoom meeting ya, belum kopi iya. darat kita ya. Gimana? Ah, tadi menarik pembahasannya pasti ya, mengenai apa Hmm. heritage urban landscape itu emang kita masih jarang banget yang paham, yang menguasai gitu. Jadi apa eh, kayaknya perlu dibikin seri sampai 10 nih, apa sampai 16 gitu ya, kayak film Korea. Eh, jadi pertanyaan aku buat Mbak Hmm. Itong, kalau tadi bicara apa nyawanya tempat ya, sense of place. Eh, Pertama, gimana cara kita merancang sebuah kawasan cagar budaya? Karena biasanya itu eh, bergabung ya, apa maksudnya termasuk ke bangunan cagar budaya dan kawasannya. Kadang-kadang yang difokuskan hanya ke bangunannya, padahal kan kita tahu lanskap di sekitarnya juga memberi nyawa ya kepada bangunannya ya. Oke, artinya apakah ada batasan-batasan untuk merancang di kawasan cagar budaya? Terus yang kedua, tadi bentar, tadi soalnya di jalan nggak dicatat, biasanya dicatat kalau mau nanya. Yang kedua, ya tadi nyambung pertanyaan Atma, juga penjelasan Bu Anggia Murni ya, itu memang seringkali untuk pemugaran di bangunan cagar budaya kita ada apa keterbatasan untuk material-materialnya. Jadi seperti tadi juga Bu Murni nyinggung kalau di pecinan, terus kita terus ada lagi bangunan yang mirip-mirip bangunan Cinanya gitu. Jadi mana yang asli, mana yang enggak. Nah, itu sebetulnya kan ada di aturan apa cagar budaya ya. Tapi untuk landscape tuh belum ada gitu. Jadi kayak bangun Ke mute, ke unmute. Mbak Penny, ini mikrofonnya ke mute kayak. halo, sorry, Ya. ada telepon mas. Ya, udah ada. Oke, oke. Ya, ya. Jadi yang pertanyaan kedua tadi, kalau bangunan itu bisa direkonstruksi ya ke aslinya. Nah, kalau untuk kawasan lagi, kawasan cagar budaya, gimana kita bisa merekonstruksi ke lanskap aslinya gitu. Soalnya kan pohon itu bisa udah mati, hilang gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk kita bisa menumbuhkan sense of place-nya lagi gitu. Seperti banyak sekali DPR-nya kalau untuk Jakarta aja di kawasan kota tua nggak bisa
berasa lagi kayak dulu kota tua yang dulu aslinya kayak gimana gitu ya. Jadi tadi Mbak Itong juga udah jelasin seperti pohon-pohon asam Jawa, terus pohon mahoni gitu. Nah itu sebetulnya pohon-pohon pusaka ya pasti ada ya di Pantura di ini kita bisa lihat. Jadi gimana cara kita apa, ngasih solusinya gitu buat itu. Mungkin dua itu dulu Mbak Itong. Ya, oke. Makasih. Terima kasih Oke. Pak Reza. Mungkin gini, hmm, itu sebenarnya yang salah satu pancingan saya membuat spirit apa ya teori spirit of place ini dikembangkan. Karena memang selama ini setting fisik ini kan hanya bicara tentang hard material, hard Hmm, things, hardscape gitu loh. Belum ada, saya berharap ada teman-teman yang mau bantu untuk penelitian hmm, ini, bahwa ya sebenarnya sih ada beberapa buku yang sudah mengeluarkan bahwa tanaman-tanaman yang memiliki arti khusus, mungkin nanti Ibu Murni bisa bantu jelaskan juga tuh ada beberapa tanaman khas Indonesia ya Bu, yang memiliki arti khusus, filosofi yang ini memang harus masuk ke dalam sebuah peraturan gitu loh, yang kayak kayak tadi misalnya di keraton ada pohon beringin atau hmm, ada pohon beringin yang selalu ditempatkan di alun-alun atau pohon sawo kecik yang ada di halaman keraton. Dan ini kan memang memiliki arti khusus. Kalau itu dihilangkan, itu akan mengurangi maknanya dan mungkin jadi kehilangan makna. Nah, problemnya adalah di Indonesia untuk area-area publik tidak semua orang bisa menyadari keberadaan secara lanskap ini dari kacamata vegetasi, dari kacamata soft. Kenapa? Karena memang eh, kita biasanya menyadari pada saat misalnya dicontoh mungkin di Monas yang sehari-hari dulu kita bisa lari misalnya tanpa kepanasan, begitu pohonnya ketebang, aduh kok rasanya panas ya. Artinya apa? Pada saat itu kita belum menyadari. Dan mungkin peran teman-teman saya sendiri mungkin sebagai arsitek lanskap juga kurang untuk apa ya terbangun untuk berinisiatif lah meneliti itu sehingga bisa bisa menjadi sebuah dasar. Kalau menurut saya ini PR bersama juga sih. Nah, saya sempat menjadi apa ya narasumber di Kota Banyumas. Sekarang kan lagi Kota Banyumas lagi di Pugar. Nah, memang di situ saya coba mencari tahu apa-apa saja sebenarnya vegetasi-vegetasi ya. Kita bicara secara soft skill dulu, yang menjadi nilai yang memiliki arti buat orang-orang di sana. Dan itu memang kita harus mewawancarai mereka. Mereka tahu nggak sih keberadaan pohon ini? Mereka tahu. Mereka apa punya arti nggak buat mereka? Kalau misalnya ini nggak ada, bagaimana? Nah, itu yang biasanya saya cari tahu sehingga oke dari situ saya ambil kesimpulan ini jangan ditebang, ini jangan ini kalau bisa di replanting area sini ditambahkan. Nah, untuk saat ini baru sampai di titik itu saya berbicara sebagai narasumber, tapi saya tidak bisa berbicara lain pada saat dibutuhkan undang-undang atau dasar hukum untuk ke situ, untuk menentukan. Nah, ini juga sebenarnya PR buat kita sih, gitu. Mungkin bisa terjawab, Mbak Penny. Iya, iya. Oke, oke Mbak Itong. Jadi kita makanya masih banyak keterbatasan ya kalau kita apa namanya ber, apa berkecimpung di dunia yang cagar budaya itu ya, karena memang Betul. belum belum banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan bidang landscape gitu. Jadi Ya, sekaligus pesan buat Pak Evan nih Ketua IALI Jakarta, bisa kita mulai dari Jakarta untuk apa namanya untuk kita terus siapin ininya data-data dan kalau bisa memang lebih banyak praktisi di bidang cagar budayanya. Terima kasih Mbak Ito. Nanti kita sama-sama. Thank you. di luar ya. Iya, ya. Main ke sini ke Semarang aja. Tapi saya masih di Oke, Balikpapan. Kemarin Bu Wurin udah pulang duluan nih. oke, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Beni. Ya tadi sepertinya mohon maaf ada yang kelewat. Tadi ada Bu Huda Nurjanti rasanya sudah raise hand. Mungkin Bu Huda silakan Bu untuk bertanya langsung kepada Bu Sarwastri. Halo Bu Huda.
Oh, saya Mbak. selalu mendengarkan saja. Terima kasih. Oh iya baik, Bu. Terima kasih Bu. Ya selanjutnya ini Mbak Itong ada pertanyaan dari kolom chat dari Ketua IKA Arsitektur Trisakti, Bapak Jalu Andriandoko. Selamat siang semua, izin bertanya kepada Bu Sarwosri. Apakah bisa dilihat dari area yang dijadikan topik hari ini, ada as atau sumbu yang biasanya menjadi benchmark bagi para perencana atau perancang, sehingga bisa menjadi penanda sekaligus jangkar bagi perkembangan penataan ke depannya. Ya, kira-kira begitu pertanyaannya. Tunggu sebentar, ini saya harus mencerna dulu. Maksudnya benchmark bagi perencana topik hari ini sebagai sumbu. Sejujurnya mungkin bisa, terutama untuk mengembangkan eh, kawasan-kawasan yang memang sudah kawasan bersejarah. Artinya, eh, yang seringkali kita lupakan itu adalah bagaimana mengembangkan kawasan bersejarah, tapi tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Nah, menurut saya itu justru yang paling penting. Karena gini, tidak hanya yang sejarah saja, tapi kan bagaimana kita bisa menghidupkan, apabila kita sebagai perancang, kita harus bisa menghidupkan sebuah kawasan, sehingga kawasan tersebut yang tadinya tidak ada nilainya menjadi bernilai. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya jarang di retouch atau jarang ketouch atau jarang dibahas oleh teman-teman perencana atau perancang gitu loh. Memang karena ya saya kurang tahu juga ya, mungkin kurang ini juga ya, kurang menarik atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi sejujurnya kalau ini memang hal yang menarik buat saya. Jadi memang kalau kita mau apa ya, mengembangkan suatu tempat, tempat itu harus punya spiritnya dulu, sehingga apa bisa memancing untuk orang-orang datang ke situ, sehingga keberhasilan sebuah tempat itu bisa dilihat dari nyawanya. Oh, kalau bernyawa tempat ini berarti memang tempat ini akan dicari orang, akan menjadi sebuah apa ya, sebuah ikon, akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Nah, mungkin seperti yang mungkin kita bisa bilang ya, kalau spirit of place di kawasan bersejarah adalah bagaimana kita harus mencari value awalnya. Nah, kalau misalnya seperti developer-developer, mereka harus menciptakan value-nya. Nah, value ini tadi itu juga kan harus kita apa ya, petakan dulu dari awal. Siapa nanti yang akan datang? Apakah eh, orang-orang tersebut akan berharap memiliki ekspektasi tertentu atau apa? Jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi Mas Jalu, menurut saya penting kita bisa apa ya? Kita sebagai perencana itu justru harus bagaimana kita menciptakan nyawa tadi ada apa ya, memancing nyawa itu kembali atau menghidupkan kawasan tersebut melalui perencanaan. Menurut saya begitu. Ya, baik, terima kasih, Mbak Itong. Ya, kepada Bapak Ibu, mungkin saya tawarkan kembali bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau melalui kolom chat. Ya, kepada Ketua ILDKI, Bapak Evan Sanjaya, dipersilakan. Terima kasih Pak Reza. Selamat ulang tahun juga sebelum saya tanya. Terima kasih banyak Mas Evan. Itong, ya saya sedikit tertarik, walaupun tadi agak lambat masuk karena perjalanan, tapi saya tertarik dengan lanskap kota bersejarah untuk daerah Kota Banyumas ya. Iya. Nah, karena saya memang berasal dari sana gitu. Oh. Walaupun bukan di Banyumasnya, saya eh saya ingin tanya karena saya pernah ke sana juga. Tapi suasana dan apa ya, ini bilang spirit of place-nya gitu. Kayaknya kok saya belum Ya, lihat, gitu ya. ya, Belum hilang. lihat terus batasan-batasan mana sih yang menjadi menjadi komplek tersebut gitu. Ya. Itu juga sepertinya berbaur hilang.
Kalau mengenai bangunan barangkali agak sedikit berdaya bercampur dengan Belanda, gaya-gaya Belanda. Jadi pecinan rumahnya sendiri tidak, paling kelentengnya ya saya lihat di sana itu pun baru ya, suasana di sana seperti pedesaan biasa gitu. Ya, kemudian mengenai tanaman-tanaman dalam lanskap, mungkin barangkali apakah ada yang terkait dengan gastronomi gitu ya, yaitu terkait dengan makanan yang membuat makanan tersebut berasal dari tanam-tanaman sekitar. Gitu. Hanya dipengaruhi sistem pola gastronomi tersebut. Lebihnya ingin tahu aja sih. Sebenarnya masalah Banyumas ini, Mas Evan, yang disampaikan Mas Evan tadi benar banget. Eh, Memang di situ kehilangan nyawa, Mas. Jadi di Kota Lama Banyumasnya itu ada alun-alun, memang kehilangan nyawa. Tiba-tiba ada pesawat tempur di situ, Ya. tiba-tiba ada tank, terus kemudian pendopo, pendopo apa ya? Saya kok lupa nama pendoponya. Itu sebenarnya ramai, banyak kegiatan, komunitasnya sebenarnya sudah terbentuk. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa spirit of place itu memiliki 3 elemen yang saling terkait. Pertama, setting fisiknya, kedua, aktivitasnya, yang ketiga, pemaknaannya. Nah, yang terjadi saat ini adalah setting fisik mungkin memang masih dibiarkan asli, tapi setahu saya ini sudah berjalan progresnya. Kemudian aktivitasnya kehilangan nyawa. Jadi dari biasanya aktivitas ini kan kalau di sebuah perkotaan itu bisa menjadi tren pada saat yang muda tanda kutip bergabung, membentuk aktivitas. Nah, di kawasan ini memang belum terwadahi. Padahal sebenarnya secara setting fisik tempat itu sudah cukup bisa mewadahi kegiatan-kegiatan. Nah, memang pada akhirnya pada saat penataan itu eh, akhirnya kita memetakan. Jadi ada khusus tim perencana yang berdiskusi dengan yang kita berdiskusi lah. Itu bagaimana sebenarnya bagian mana yang harus ditata, bagian mana yang tidak. Nah, apa yang bervalue, apa yang tidak. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata Kota Lama Banyumas itu memiliki aksis yang harus kita pertahankan. Nah, akses itu dipertahankan, bagaimana cara mempertahankannya? Oke, kita renov. Renov apanya? Mungkin dari hard materialnya. Dan kemudian kita bicara, pada saat bicara softscape, ini mau dikemanain? Jangan dihilangkan. Mungkin kalau Mas Evan bisa dari arah alun-alun menuju ke arah pendopo itu ada pohon-pohon palem yang sudah sangat tua usianya. Dan itu memang saya bilang selama itu memang belum membahayakan, tidak membahayakan, dan memang secara tinggi juga nggak tinggi sekali sih. Itu harus dipertahankan karena itu memang nilai khusus yang punya arti buat mereka. Mereka tahu di situ adalah alun-alun, itu yang membedakan mereka terasa bahwa mereka dari alun-alun menuju ke pendopo. Ruang itu mereka rasakan. Terus kemudian diganggang. Jadi pembagian ruang itu tanpa saya sadari, mereka pun sudah menyadari bahwa oh di area ini adalah area pemukiman lokal. Kemudian hingga sampai ke ujung itu ada transisi yang secara halus terjadi semakin ke pemukiman Cina yang ujungnya itu kalau nggak salah kelenteng, dan di seberang kelenteng itu sekarang menjadi kafe. Ada salah satu rumah Cina ya, pecinan yang maksudnya ada rumah di pecinan itu yang memang cukup terkenal, dan itu kemudian di ujungnya itu ada sungai Seruni, saya lupa nama sungainya. Nah, Serayu kok Seruni. Nah, sebenarnya kawasan ini sudah punya settingnya dan sudah punya sudah punya maknanya, tapi komunitinya belum terbentuk. Nah, jadi memang akhirnya kemarin tujuannya renovasi itu adalah bagaimana si setting fisik ini diperbaiki untuk membentuk komunitas baru. Sama halnya seperti yang dilakukan di Lasem. Di Kota Lasem, Kota Lama Lasem itu juga seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang kita tidak bisa satu-satu
ini ya, tapi harus dipetakan secara bareng-bareng tadi, secara bersama-sama. Sehingga elemen-elemen tadi itu eh, bisa jadi satu kesatuan dan bisa menjadi sebuah value tadi. Value-nya tadi yaitu mengembalikan nyawa atau mungkin menimbulkan nyawa baru dari situ. Gitu sih, Mas. Dikit lagi ya. Karena tadi menyebut Lasem, kita bandingkan dengan Lasem, dengan kota pecinan lama Banyumas, kemudian dengan pecinan di Pancoran Glodok. Itu kalau Lasem kelihatan kuat ya, karakternya Ya, kuat gitu. karakternya kuat, ya betul. Kelihatan kuat. Nah, kota-kota pesisir biasanya memang ada pengaruh dari pecinan gitu kan. Iya. Kan di Batavia, di Pancoran juga sama lah, tapi karakternya berbeda gitu. Ya, Kalau itu saya sendiri, keunikannya. ya, tapi saya sendiri belum melihat kondisi di Banyumas ini. Kayaknya kok tidak tidak kelihatan ini ya. Memang di situ ada komunitas-komunitas, saya sedikit tahu lah di sana. Cuma area situ dari bangunannya, dari jalan-jalan itu sepertinya kan acak-acakan. Apakah ada rencana, ya karena saya dari sana jadi saya mau tahu sedikit. Apakah ada rencana next ke depan untuk membuat sebuah kawasan ini dijadikan semacam kawasan perlindungan? Tahu saya sedang jadi gini, kawasan Kota Banyumas ini sedang proses menjadi cagar budaya setahu saya. Jadi satu kawasan. Dan itu sebenarnya di bulan Februari saya ke sana. Nah, setahu saya memang dalam proses untuk menjadi kawasan cagar budaya atau mungkin sudah menjadi cagar budaya sehingga kawasan itu memang mulai direnovasi, Mas. Jadi aksesnya diperjelas. Yang tadinya sudah mulai mungkin hilang ya ruangnya. Ruang aksesnya itu mulai hilang, sekarang diperjelas kembali. Di mana asnya, kemudian eh, second layernya, kemudian third layernya. Nah, itu sudah diperjelas. Terus yang menurut saya karena gini, ciri khasnya adalah blending di kawasan itu. Blend antara pecinan ataupun dari gaya kolonial dan gaya lokal Jawa itu terblend dengan baik di situ. Dan transisinya sangat halus. Itu kelebihan di Kota Banyumas menurut saya, secara fisik ya, secara setting fisik. Ya, cuma yang saya mau tanyakan sebetulnya yang jadi otentitas di sana kan, untuk menjadi sebuah kawasan cagar budaya kan diperlukan sebuah otentitas. Nah, itu tadi. Jadi otentitasnya yang belum itu ya. Belum Kalau nampak. kesana nyeroto sering ya kan. Nah, sebenarnya itu tadi sih Mas, perannya arsitek lanskap itu kalau menurut saya sebelum itu menjadi sebuah cagar budaya, makanya kenapa kita dibutuhkan untuk meneliti spirit of place. Nah, masuknya kemarin saya hanya sebagai narasumber. Dan itu sebenarnya juga saya sayangkan gitu karena penggalian tentang makna terhadap setting fisik dan aktivitasnya jadi seolah-olah terkesannya yang penting kawasan ini sudah jadi cagar budaya dan diperbaiki begitu aja sih. Nah, peran kita sebagai arsitek lanskap sebenarnya kalau menurut saya kurang greget sih sampai saat ini terkait sama renov-renov kota-kota lama yang akhirnya sebenarnya itu akan bisa menjadi sebuah value untuk kawasan itu tersendiri, misalnya sebagai kawasan wisata atau sebagai memang nilainya kota itu, kelebihannya kota itu. Padahal di Indonesia itu kawasan bersejarah itu sangat banyak gitu loh. Nah, tapi memang teman-teman ini saya sendiri juga kurang greget untuk masuk ke dalam situ gitu loh. Itu juga sih yang menurut saya sebenarnya bisa dikembangkan sini bareng-bareng. Kita bisa kerjasama dengan PUPR untuk cagar budaya karena kan PUPR sendiri juga tahun 2016 kan sudah ini ya membuka wacana tentang historic urban landscape kan melalui workshop. Nah, itu sih mungkin bisa dari Mas Evan sebagai Pak Yali bisa menjadi gawang buat kami gitu loh. Yuk Mas, ayo Mas, Dini Mas gitu. Nanti kita hubungi Uh-uh. Iya Mas. Jadi kita ya. punya ciri-cirinya tuh bisa bisa inilah ya, bisa keluar gitu Mas. Ya, saya kira
Ini cukup. Nanti panjang lebar kita ngopi aja. Betul-betul Mas. Main ke sini Mas. Ya, siap. Heeh. Makasih, Sama-sama Mas. Itong. Yuk. Terima kasih Pak Evan. Iya. Ya mungkin kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir. Di sini sudah ada Ibu Yulia Rahmi melalui chat dan Bu Oti, kemudian selanjutnya Ibu Yusrida. Untuk Ibu Yulia Rahmi, pertanyaannya yaitu izin bertanya, apa ada saran dari Ibu Sarwasri terkait pengembangan kota-kota di Kalimantan, terkait pemindahan ibu kota ke sini, ke Kalimantan, di mana terjadi tabrakan antara pertumbuhan kota baru dengan modernisasinya, dengan sejarah kota lama. Ya, silakan Mbak Itong, mohon ditanggapi, Pak. Ini saya menanggapi bisa jadi bumerang buat saya sendiri. Karena saya sekarang juga dibimbing sama Bu Murni untuk mengembangkan desain-desain di IKN ini. Jadi kalau ngomongin pertumbuhan kota baru, salah satu upayanya tuh yang sudah dilakukan adalah eh, kita punya basic design. Di IKN itu kita punya basic design yang tematiknya itu memang eh, sebagai mini forest city. Artinya ini salah satu apa ya cara untuk apa menekan modernisasi itu tadi. Dan menurut saya itu sih salah satu ini ya apa namanya cara alternatif proteksinya yaitu adalah mem, apa ya membuat bahwa di kota di IKN ini memang basisnya semua adalah forest city. Karena Kalimantan ini kan banyak forest yang harus dijaga. Nah, menurut saya sih itu yang saat ini tuh sudah mulai tampak. Itu aja sih sampai saat ini ya. Ya, terima kasih, Mbak Itong. Nah, kemudian ini ya ada juga yang sudah raise hand, kepada Bu Oti dulu, mungkin dipersilakan Bu Oti untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Oke, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengarkah suara saya? jelas Mbak. Cukup terkenal. Oke, selamat ulang tahun juga lagi kepada Ibu Itong. Thank you. Ya, saya hanya ingin bertanya seberapa yang harus kita penuhi ya dengan adanya elemen ini ya. Ada setting fisik, kemudian aktivitas dan juga maknanya, kemudian juga ada sense-nya gitu ya. Karena saya saat ini memang tinggal di Jogja dan di sini saya melihat bahwa di Jogja ini ada program, ada eh, untuk mengajukan kota Yogyakarta menjadi kota warisan dunia UNESCO dan dengan tindakannya itu salah satunya adalah alun-alun. Ini yang saya amati adalah alun-alun ya, saya kritisi alun-alun Yogyakarta, alun-alun utara itu dipagari. Dipagari dalam artian untuk mengembalikan, dalam upaya mengembalikan Yogyakarta alun-alun sebagai yang harus menggunakan pasir aktivitasnya aktivitasnya saat ini jadi tidak ada di situ sebagai alun-alun ya. Jadi hanya mengembalikan fisiknya dulu. Nah, fisiknya ini mengembalikan dibawa dari Gunung Merapi pasir dibawa ke situ, dirapikan, kemudian dipagar. Dan kemudian yang sangat disayangkan saya melihat bahwa grebek ini ya biasanya kita itu ada acara grebek itu dilakukannya jadi tidak di area alun-alun gitu, tapi di area masjid gitu ya, Masjid Kauman. Jadi seberapa besar kita harus menjaga ini karena ini kan proses ya, proses mengembalikan gitu, mengembalikan ke Yogyakarta seperti dulu lagi.
Harapannya seperti itu. Tapi dengan tindakan-tindakan yang saat ini sudah 3 tahun itu alun-alun dipagari, gitu kan? Ini akhirnya saya melihat bahwa tidak ada lagi relevan antara masyarakat dengan alun-alun itu sendiri. Karena alun-alun itu zaman dulu di Jogja tempat rakyat menemui rajanya. Rakyat pertama kali mereka biasanya duduk di antara pohon beringin untuk menghadap sultan yang berada duduk di pagelaran. Hal itu seperti itu. Nah, ini akhirnya tidak ada, gitu. Tidak ada kaitan lagi ya, maknanya lagi alun-alun itu. Nah, saya yang bertanya kembali lagi, itu bagaimana caranya kita untuk uh, menjaga itu tetap ada, seperti kalau seumpamanya tadi tiga makna atau sense itu hilang, apa yang harus kita kuatkan? Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin sedikit. Saya juga tidak bisa menjawab dengan baik ya, dengan tepat, tapi saya coba. Eh, saya tahu alun-alun itu direnov dan memang secara fisik memang dikembalikan seperti dulu lagi. Cuma memang pada akhirnya jadi kehilangan makna. Nah, eh, kembali lagi bahwa tujuan Spirit of Place ini adalah mengembalikan nyawa, mengembalikan makna, mengembalikan aktivitas yang punya value. Eh, itu tadi ya salah satu efeknya sebenarnya yang kalau bicara mungkin bahwa Ti ini kan sebagai warga Jogja asli ya, yang merasa kehilangan nyawanya. Padahal di situ adalah salah satu nyawa keseharian, nyawa kegiatan, nyawa yang mungkin gak cuma Mbak Toi aja, tapi mungkin juga dari pengunjung-pengunjung. Nah, saat ini yang bisa dikerjakan, saya rasa adalah justru eh, mengangkat sebenarnya memang perlu nggak sih eh, orang tidak boleh beraktivitas di situ? Atau memang ternyata memang sebenarnya orang tidak nggak beraktivitas di situ juga nggak apa-apa. Mungkin ya. Kan kadang-kadang kita sebagai perencana itu kita seringkali egois dan merasa tahu apa segala sesuatunya. Cuma menurut saya ada baiknya memang itu digali lebih dalam sehingga tidak semata-mata itu menjadi judgement. Kita mungkin memang secara fisik area ini memiliki kesakralan, tapi kesakralan di sini juga bisa menjadi hanya sekedar site aja, tapi tidak punya spirit. Karena tadi kegiatannya dibatasi. Sehingga karena dibatasi tidak ada kegiatan, maka tidak punya makna lagi. Maknanya hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai serenity, hanya sebagai visual. Nah, kalau ngomong sebaiknya bagaimana, sebaiknya ya mungkin menggali lagi. Apakah memang benar-benar warga Jogja sendiri memang butuh tempat itu? Atau hanya sebagai eh, simbolisasi saja. Artinya si keraton ini memang punya makna yang masih apa ya masih full makna sebagai fungsi sebagai keraton, sebagai pemerintahan, sebagai eh, apa pengayom rakyat atau saat ini hanya sebagai simbolisasi. Nah, ini juga yang harus digali lebih dalam sih, kalau menurut saya begitu. Sehingga kita juga bisa tahu bagaimana men-treat kawasan tersebut. Itu sih. Oke, jadi dari yang tadi yang sense itu semuanya ada berapa tadi ya? Itu kalau seumpamanya ada satu yang hilang, berpengaruh nggak dengan yang lain? Sangat, sangat berpengaruh. Otomatis sangat berpengaruh. Jadi keberadaannya ini memang tidak bisa apa ya, tidak bisa dipisah satu sama lain. Jadi tempat ini, jadi misalnya gini, mungkin pada saat ini belum tergali, belum direnov, sense of risk-nya tinggi. Mungkin jadi tempat kejahatan. Nah kan 5 elemen tadi, 5 elemen sense tadi yang memang terkait satu sama lain itu harus ada. Sebenarnya poin dari nyawa itu adalah seperti itu.
bahwa kelengkapan satu lain itu yang membuat hidup. Kasarnya kalau tidak ada salah satu elemen itu jadi sakit atau jadi timpang atau jadi apapun. Situ sih. Oke, oke. Jadi saya berpikir juga sama dengan penanya yang pertama itu ya tadi siapa ya, sense of territory itu apakah juga berpengaruh gitu, bisa digantikan dengan sense itu gitu ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi sejak walaupun alun-alun itu menjadi tidak ada maknanya gitu, mungkin bisa diganti dengan sense yang lain, bisa jadi begitu ya Mbak Itong ya. Iya, mungkin itu bisa jadi terjadi itu. Karena kan gini, spirit itu kan, nyawa itu kan sifatnya dinamis. Jadi selama itu ada nyawa, ini kan sebenarnya untuk menekan masalah-masalah yang ada di zaman modern. Artinya apakah itu memang masih ada originalitasnya dengan makna yang berubah, tapi tempat itu tetap long lasting, atau kita ada nyawa baru, tapi tempat itu ganti fungsi, sama seperti tadi yang mungkin saya contohkan tadi, ada Lawang Sewu, tadinya kantor, mengalami degradasi, begitu beralih fungsi menjadi museum, itu tetap ada dan punya nyawa, hanya nyawanya itu berbeda. Lebihnya seperti itu. Jadi kayak mungkin kalau tadi balik lagi masalah alun-alun, mungkin pada saat alun-alun lama spiritnya adalah mungkin jadi sense of risk-nya tinggi karena tidak ada pengamanan. Mungkin jadi terlalu gelap. Mungkin maintenance-nya terlalu tinggi. Hal-hal ini yang seharusnya kita gali. Jadi supaya kita lebih bijak sih kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, buat masukan aja buat Mas Evan, terutama yang senang dengan berminat dengan konservasi, juga Mbak Itong ya. Ini kalau umpamanya bicara tentang landscape-nya Jogja, terutama di programnya Jogja ini untuk UNESCO gitu. Ini butuh banyak perannya arsitek landscape untuk berada di sini karena saat ini masih peran itu seperti yang tadi Mbak Itong bilang belum ada untuk di Jogja ya, terutama mudah-mudahan ada di sini ada teman-teman dari IALI Jogja mungkin bisa bergabung juga. Jadi harapannya kami peran arsitek landscape lebih lebih lagi, tidak hanya di balik papan ya, tidak hanya di bagian IKN ya, juga menjaga yang sudah ada di saat ini di kota-kota lainnya. Terima kasih, Mbak Ito. Ya, terima kasih Mbak Oti. Kita mungkin masuk ke penanya terakhir. Ibu Yusrida Arnita, silakan Bu. Ya, ya, terima kasih Mas Reza. Makasih juga Mbak Itong, salam kenal, saya dari Aceh ya, IALI Aceh. Dan ini baru pertama kali saya berdiskusi tentang dalamnya makna-makna ya menjadi apa namanya dalam saat inventory landscape gitu. Nah ini sebenarnya apa yang sudah Mbak sampaikan ini sebenarnya pernah juga terjadi beberapa proyek yang kami alami gitu ya. Terutama kami tidak tahu di suatu kawasan itu ada titik-titik sejarah walaupun secara kasat mata dia memang tidak ada lokasi sejarah di situ gitu. Tapi ternyata setelah didesain gitu ya, terus setelah survei lapangan, ternyata ada kuburan-kuburan yang kelihatannya nampak nilai sejarahnya, terus di, di apa namanya, setelah dibicarakan dengan masyarakat di situ, ternyata ada panglima-panglima raja yang dulunya punya cerita lah gitu ya, yang sampai sekarang ada historinya gitu, yang dan ternyata ada beberapa masyarakatnya masih tetap
apa namanya duduk di situ secara berkala gitu ya untuk berdoa gitu. Nah, ini kalau sebelumnya kita sudah tahu gitu ya, alangkah baiknya kita sudah punya apa namanya semacam mini riset ya kayak Mbak bilang Ya, tadi betul. gitu ya, mini riset gitu yang biasanya minimal ada panduan kita sebagai arsitek landscape apalagi yang ber-SKA gitu ya, ada semacam guideline ataupun semacam kuesioner gitu ya yang Ya, betul. memandu menggali gitu ya informasi tiga komponen tadi Mbak gitu ya, dari set fisiknya, maknanya dan aktivitasnya gitu. Ini sangat penting sekali gitu ya bagi kami yang bagi kita semua yang berprofesi landscape gitu. Nah, ini kami sangat menunggu gitu ya kalau sudah ada tool itu gitu ya, walaupun hanya cuman 10 atau 20 pertanyaan, tapi itu bisa mengeksplor gitu ya dan memperkaya informasi. Pastinya perencanaan kita jauh lebih real gitu ya, eh, lebih sukses gitu. Terima kasih Mbak, kalau ada, alhamdulillah gitu. Mas Reza Ya, punya itu, kayaknya Mas Reza toolsnya. ya, ya Karena Mas kebetulan Reza tolong di-share. kita kita pernah ini melakukan penelitian juga di Kota Lama di Jalan Kakap ya, di Kota Lama Jakarta. Itu juga satu kuesioner itu kita bikin berdasarkan diagram tadi. Ya, kalau kita tunggu eh, panduan-panduan dari PU akan agak sulit gitu ya. Nah, Tapi kita mungkin Mas sesama Evan, profesi, ya Mas Evan sesama bisa bantu. profesi bisa ada tools ya, Mas Iya, Evan. iya. Iya, iya nanti boleh Nah, nanti kita sebenarnya, berdiskusi. sebenarnya, Dibuat buku juga boleh kita beli gitu. sebenarnya bukunya sudah ada. Oh sudah, oh alhamdulillah. Sudah ada Apa namanya? itu tadi Spirit of Place Historical Urban Landscape. Oh, di situ sudah ada tool kuesionernya gitu ya Mbak. Kalau tools questionnaire-nya tidak, tapi secara teori diagramnya memang ada. Dan itu misalnya itu bisa menjadi sebuah tools. Boleh di-share yang tadi eh, apa namanya materi presentasinya nanti mungkin kita bisa ngobrol dari situ. Mbak Syafira atau siapa tadi yang nge-share? Bu Olivia. Oh, Mbak Olivia. Mbak Olivia. Nah, misalnya ini Ibu Yusrida, misalnya bangunan arsitektur memiliki usia 50 tahun atau lebih. Ini kan sudah menjadi kuesioner karena ini persyaratan. Terus kemudian memiliki gaya atau masa yang paling singkat 50 tahun. Ada nggak? Nah, ini bisa, menurut saya sudah kuesioner sih. Ya, Dan ini masing-masing sudah bisa sudah detail ya. sudah detail menurut saya. Dan bahkan ini bisa berkembang dengan catatan gitu. Karena menurut saya ini mungkin bisa membantu ya slide ini Iya, untuk sementara ini. mohon Gitu. di-share ya Mbak. Thank you. Ya, saya ini Monggo. sangat berguna sekali gitu ya Hmm, untuk kita lebih lebih bagus lagi perencanaannya gitu karena memang ya. seringnya kita sering melihat hanya fisik saja tidak lihat dari makna dan Ya. aktivitas yang sebelumnya gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih Sama-sama. Mas Evan ya. Insya Allah kami kontak-kontak lagi kita hari. Oh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah memasuki akhir acara. Mungkin saya tarik kesimpulan sedikit berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa identifikasi spirit of place pada historical urban landscape didominasi oleh persepsi yang melahirkan pemaknaan personal yang kemudian dimaknakan secara kolektif karena menimbulkan keterikatan emosional di antara masyarakatnya. Kawasan dengan fungsi campuran memiliki beberapa ciri karakteristik kota, di mana hal ini berarti bahwa sense of place sebuah kawasan harus diidentifikasi secara tersendiri karena memiliki keunikan yang berbeda, di mana hal tersebut diterjemahkan sebagai rasa yang timbul dari faktor internal seseorang karena adanya interaksi seseorang secara personal dengan lingkungannya dan menghasilkan adaptasi yang positif. Pemaknaan tersebut diakumulasikan menjadi pemaknaan kolektif sehingga penilaian tersebut dapat diidentifikasi dalam penentuan kawasan historical urban landscape, di mana setiap kawasannya memiliki ciri dan identitas yang otentik dan signifikan,
yang dapat dijadikan sebagai sebuah potensi pengembangan kawasan kota yang dikonservasi dengan konsep historikan urban landscape. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sarwosi Murtiningsi atas materi yang Sama-sama. disampaikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Mbak, Mas yang sudah terlibat dalam diskusi pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Olivia Sander. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itong keren, Itong. Selamat ya. Thank Keren you. banget. Ya. Thank you, Ibu. Kita belum sempat ngobrol, ini udah pulang aja. Iya, ya next kita ngobrol. Ya. Ngobrolnya di Kapan balik? Jakarta aja. Iya. Kapan balik? Baik, Balik kapan? Aku balik ke Semarang. Oh, nggak ke Jakarta? Enggak, masih Desember. Oh, oke. Semarang aja, Bu. Ah iya, ke Semarang Yuk, aja. Semarang aja, Bu. Kita Ayo jadi alasan buat jalan sampai takut. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Reza yang telah mengikuti acara diskusi pada hari ini, dan juga kepada Ibu, kepada Ibu Itong atas narasumbernya. Saya sudah mengingat, tapi kepada Ibu Saworsi, alias Ibu Itong, terima kasih telah men-share kepada kita semua, kepada peserta ILJ Series 05. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita lakukan foto bersama kembali. Kepada panitia, mohon bantuannya untuk mengambil fotonya, dan juga selamat ulang tahun kembali kepada Ibu Itong. Nah, dia ulang tahun yang luar biasa loh, bisa isi begini. Ya. Potong kue dong, potong kue. Kopi aja ya. Ini Mbak ada Itong, kopi. selamat sukses Mbak Itong. Terima kasih Bu Rina. Aduh, kangen juga Bu Rina, belum sempat ngobrol lagi kita ya, Bu. Iya, selamat ulang tahun ya, sukses terus. Iya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu. Sorry terlambat masuk nih. Iya. Baik, Bapak Ibu, kami mohon bantuannya untuk membuka layar komputer. Ayo Bu Rina, foto dulu Bu Rina. Ya, mohon bantuannya untuk membuka layar komputer. Baik, kami mohon diberikan senyum yang terbaik. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk acara hari ini nanti akan tayang di dalam website, di dalam YouTube IALI, dan juga nanti akan kami berikan materinya. Baik Bapak Ibu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, juga kepada para pembicara, baik dari Bapak Mas, dari Ibu Erlita, Hadiah Lakita, dan juga kepada Ibu Saworsi, dan juga Bapak Moderator, Bapak Reza Fauzi, dan juga kepada IALI PR, dan kepada pastinya IALI PT Jakarta, dan juga kepada supporter webinar IALI PT Jakarta. Terima kasih, dan kami ucapkan selamat akhir pekan. Nah, Sukses IALI DKI dan pengurusnya. Bapak Ibu kalau ingin memesan rompi, t-shirt official IALI, nanti juga kami akan upload datanya di YouTube IALI. Baik, sehingga Bapak Ibu bisa melihatnya. Terima kasih. Ingat ya Bapak. Sampai jumpa di Kampung Baduy. Ya, terima kasih. Ya Bu, Erlita diwajibkan Bu memakai t-shirt IALI dong Bu. Terima kasih semuanya. Di Kampung Baduy. Terima Sama kasih Mbak Bu juga. Itong. Mbak Itong ikut Terima ya. kasih semua. Terima kasih. Panitia. Terima kasih. Terima kasih. Happy weekend. Happy weekend. Izin dulu. Ya.